tahun 2021 ya, tuntutan 66 kebohongan Bapak tuh belum sempat ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal kan kalau bertanding fight itu Bapak kan legasinya bagus gitu. Sebagai presiden bisa datang, ya yang bohongin tuh apa, Bapak klarifikasi itu bagus. Tapi ternyata ya pengadilannya pun membatalkan gitu ya. Nah, itu juga jadi hak yang sangat penting buat Bapak juga. Nah, lagi pula kalau Bapak bisa mendatangkan ijazah asli, ya udah selesai urusannya pengadilan itu gitu. Nah, lagi pula jangankan itu, Pak. Ya, dari 7 tahun yang lalu kita juga udah pusing soal dengar-dengar soal mobil SMK lah, inilah itulah gitu kan. Nah, lagi pula katanya nggak bakal jual aset-aset aset negara. Ternyata tol dijual, bandara dijual juga. Itu bingung juga ya, Pak ya. Kalau kayak gini, Pak. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri antah berantah ya. Memang perhelatan di negeri antah berantah ini nggak kunjung reda dan nggak kunjung usai terhadap problem-problem yang krusial ya. Apalagi kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mah masih adem ayem, tentram ya. Ya masih damai-damai ya. Kalau negeri saya mantap berantah mah udah kacau balau itu, udah rusak total. Ya kita nggak bicarain tentang Indonesia karena Indonesia mah aman-aman aja, damai. Karena sepanjang bansos masih diterima ya tetap aman loh ya. Baik, kali ini saya mau bahas tentang masih juga seputar Pak Presiden Jokowi ya, Presiden Indonesia ya. Nah, ini terkait tentang Piala U20 ya. Tapi beliau mengucapkannya luar biasa ya. Dari CNN Indonesia, 2 minggu saya pusing gara-gara bola. Ya yang bikin Bapak pusing itu bukan bolanya gitu kan. Yang bikin ruwet ya menteri gitu kan, pejabat-pejabatnya dari kasus 300 triliun ya. Terus lagi kasus Kanjuruhan nggak kelar juga. Terus lagi ada menterinya ya, bentrok sama menteri ini gitu kan. Menteri A sama menteri B bentrok. Terus kapan kelarnya ya, Pak? Ya Bapak sepanjang tidak menuntaskan secara eksplisit, secara detail ya tetap akan pusing terus ya terhadap apa yang menjadi problematika bangsa. Ini saya coba baca ini Pak dari ya buat para pemangku jabatan ya. Ini video dibuat untuk hanya sebagai saran dan kritik ya, kritik dan saran ya. Silakan kalau mau diterima silakan, nggak sudah nggak ada masalah gitu kan. Ini ada dari CNN Indonesia ya. Presiden Joko Widodo mengaku pusing selama 2 minggu terakhir karena persoalan sepak bola dan polemik Piala Dunia U20 ya. Jokowi bercerita telah berjuang memperebutkan tuan rumah Piala Dunia U20 melawan puluhan negara ya. Persiapan pun sudah dilakukan selama 3 tahun. Persiapannya memang panjang luar biasa ya. Ya, yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu gara-gara bola, pusing bener karena apapun itu sangat sulit sekali jadi tuan rumah itu, kata Jokowi di kantor DPP PAN ya. Wah, ini lagi ada pertemuan DPP PAN nih 2 April ya, hari ini mungkin ya. Nah, Jokowi berkata pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan FIFA saat ditunjuk sebagai tuan rumah. Kepala daerah yang ikut menghelat Piala Dunia U20 pun sudah menandatangani perjanjian negara ya. Jadi kepala negara, maksudnya kepala negara yang sudah menandatangani Piala U20 juga udah ikut ya, udah ikut tanda tangan ya. Nah, ini meski demikian gelaran itu batal digelar Indonesia. Jokowi berharap semua pihak belajar dari hal ini. Ya, kalau belajar dari hal ini ya bukan karena penolakan terhadap timnas Israel, tapi kan FIFA udah jelas mengatakan bahwasanya
tragedi Kanjuruhan itu tidak tuntas diurus gitu loh ya. Nah, karena tragedi Kanjuruhan, bukan karena timnas Israel ya. Nah, tapi ya memang ini lanjutnya ya. Tapi ya memang sudah kehendak Allah, kita terima sebagai sebuah pelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi ya, kata Pak Jokowi ya. Ya sudah tidak terjadi lagi maksudnya agar bisa tidak didatangkan timnas Israel. Nah, itu bagus Pak ya kan. Nah, tapi kalau agar tetap terjadi Piala Dunia U20 tapi timnas Israel datang, ya itu juga menyakitkan juga bagi kami sebagai umat Islam gitu Pak. Nah, ini sebelumnya FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia. Keputusan dibuat setelah sejumlah kelompok Indonesia menolak keikutsertaan timnas Israel. Nah, ini bahasanya kalau CNN ini agak kurang ajar ya. Bukan, udah jelas di FIFA itu menolak membatalkan tuh karena tragedi Kanjuruhan, bukan karena tolak timnas Israel ya. Jadi sebagai media ya belajar inilah kan, belajar fair untuk mendalami berita gitu, untuk menyampaikan gitu kan. Nah, ini narasi kayak gini agak menyudutkan kita sebagai umat Islam gitu. Nah, tapi jelas kalaupun tetap didatangkan timnas Israel, kalau Piala Dunia 20 jadi ya kita cuma menolak timnas Israelnya, bukan seluruh timnas itu, timnas yang bertanding gitu. Nah, lagi pula kalau nggak salah ada itu ya ada dari pemain tim nasional Indonesia yang memakai pita hitam saat ketika Piala Dunia 20 ini dibatalkan. Ya pertanyaannya yang jadi pertanyaan ke Babi Aldo juga udah komentar ya, banyak juga komentar-komentar lain yang dikabarkan di Twitter ya. Ini kemana aja sih waktu Kanjuruhan lu nggak pakai pita hitam gitu loh. Nah, sekarang kok pakai pita hitam. Nah, ya itu sih tanggapan dari beberapa netizen juga sama ya. Nah, sekarang kalau saya menanggapi, jangankan Bapak pusing dua minggu ya. Kalau saya juga pusing itu ya, ijazah asli nggak pernah hadir Pak ya, nggak pernah didatangkan di Pengadilan Negeri Solo ya. Nah, lagi pula yang kemarin tuh tahun 2021 ya, tuntutan 66 kebohongan Bapak tuh belum sempat ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal kan kalau bertanding fight itu Bapak kan legasinya bagus gitu. Sebagai presiden bisa datang. Ya, yang bohongin tuh apa? Bapak klarifikasi itu bagus. Tapi ternyata ya pengadilannya pun membatalkan gitu ya. Nah, itu juga jadi hak yang sangat penting buat Bapak juga. Nah, lagi pula kalau Bapak bisa mendatangkan ijazah asli, udah selesai urusannya pengadilan itu gitu. Nah, lagi pula jangankan itu Pak ya, dari 7 tahun yang lalu kita juga udah pusing soal dengar soal mobil SMK lah, inilah itulah gitu kan. Nah, lagi pula katanya nggak bakal jual aset negara, ternyata tol dijual, bandara dijual juga. Itu bingung juga ya Pak ya kalau kayak gini Pak gitu ya. Cobalah mungkin Bapak nggak bakalan pusing kalau mungkin Bapak bisa mengklarifikasi, atau mungkin ya dengan legowo ya tidak sanggup atau apa gitu Pak. Ya harap maklum ya Pak, ini kan cuma saran kritik ya, sepanjang itu positif ya mungkin bisa Bapak terima ya. Kalau kita kan sebagai umat Islam kan hanya bisa menyampaikan sebagai lisan gitu. Kalau bertemu ya udah dibatasin sama barikade ya, apalagi bahaya tadi kan bagi kita juga kan Pak. Baik Pak, buat Pak Jokowi dan jajarannya ya semoga ya pusing-pusing ini juga pusing-pusingnya rakyat juga semakin tertularkan oleh Bapak dan para pejabatnya gitu. Karena juga rakyat udah pusing Pak, selama 7 tahun ini udah di kasus KM50, Kanjuruhan, apalagi KPPS 700 KPPS gitu. Belum lagi tragedi yang depan Bawaslu. Aduh, saya ada di situ Pak, beneran ngeri itu Pak kalau ngelihat kayak gitu. Pusing itu, paling 7 tahun Pak, pusing Pak gara-gara gini Pak, nggak tuntas juga masalah, mau diapain lu kayak negara kayak gini Pak. Baik Pak ya, sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri Anta Berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.